Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kenalkan, nama saya Thomas Pipit Purwanto Esfil dengan nomor induk mahasiswa 253091719. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti tahun 2025. Dari LPTK Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Pada hari ini, 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja yang akan saya laksanakan di kelas 5 SD Negeri 63 Oku. Saya akan membawakan materi Salomo yang bijaksana. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan uji kinerja PPG. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Kita bersyukur bahwa hari ini sangat luar biasa ya. Kira-kira pelajaran apa kita hari ini? Kita berbicara tentang Salomo yang Oke, sebelum mimpin doa, Bapak absen dulu ya. Nah, nanti siap-siap nanti yang mimpin. Nathan ada? Ada Pak. Rian. Siap berdoa, sikap yang baik, silakan. Ada dua tujuan dari apa yang akan kita pelajari hari ini ya. Yang pertama, bahwa peserta didik mengenal salah satu tokoh perjanjian lama, yaitu Salomo, pemimpin yang bijaksana. Lalu yang kedua, peserta didik mampu meneladani sikap kebijaksanaan dari Raja Salomo dalam hidup sehari-hari. Kita kemarin atau minggu yang lalu sudah belajar tentang Raja Daud. Kira-kira siapa Raja Daud? Ada yang tahu? Masih ingat dengan pelajaran minggu yang lalu? Siapa Raja Daud? Tunjuk tangan. Nah, yang keras. Daud adalah Raja Israel yang dipilih oleh Tuhan. Daud adalah Raja Israel yang dipilih oleh Allah. Yang dipilih oleh Allah atau Tuhan ya. Dia dipilih Allah secara khusus. Lalu berikutnya, apa keistimewaan dari Daud atau Raja Daud itu? Ada yang tahu? Masih ingat kemarin pelajarannya? Apa keistimewaan dari Daud? Hah? Apa keistimewanya? Tunjuk tangan. Yang lain dulu, sebelahnya coba, sebelahnya kalau tahu.
anak gembala yang menjadi raja. Oh, dia anak gembala yang menjadi raja. Daud ini punya 12 saudara ya. Punya 12 saudara, lalu dia anak terakhir yang dipilih Allah menjadi raja. Berikutnya, mengapa Daud diangkat sebagai pemimpin? Ada yang tahu? Tunjuk tangan kalau tahu. Mengapa Daud diangkat sebagai pemimpin? Ya, dia duluan ya. Daud layak menjadi pemimpin dan setia kepada Allah. Daud layak menjadi pemimpin dan setia kepada Allah. Lalu yang nomor 4, apa janji Tuhan kepada Daud? Ada yang masih tahu ingat? Ada yang masih ingat? Satu saja kemarin. Kira-kira apa ya? Apa kemarin? Minggu kemarin, tunjuk tangan. Yang masih ingat dengan Raja Daud di buku jelas. Nggak tahu ya? Nggak ingat bahwa dia akan diberi keturunan yang besar. Lalu salah satu anaknya akan mendirikan rumah bagi Allah. Itu janji Tuhan kepada Daud, asalkan apa? Asalkan Daud setia kepada Allah. Itu sedikit tentang pelajaran minggu yang lalu. Lalu hari ini kita akan melihat tentang Raja Salomo. Tetapi sebelum sampai ke sana, kita mau melihat sedikit. Pernahkah kalian mendengar kata-kata bijaksana atau ungkapan kebijaksanaan? Sudah? Sudah belum? Sudah, ya sudah. Minimal hari ini kalian tahu apa itu atau mendengar kata-kata kebijaksanaan. Lalu nanti kita akan juga belajar apa arti dari kebijaksanaan. Ada yang tahu? Kebijaksanaan berbeda dengan kecerdasan, ya. Berbeda dengan kecerdasan, ya. Maka kita harus nanti melihat bagaimana perbedaan antara kebijaksanaan dan kecerdasan. Nah, yang nomor 3 ini pasti semua tadi sudah dari awal dikatakan. Siapa kata kau yang paling bijaksana di dunia? Nah, semua tahu, Salomo. Lalu nanti kita akan belajar kira-kira apa itu yang membuat Salomo itu begitu bijaksana. Lalu berikutnya, mengapa kita perlu menjadi orang yang bijaksana? Ya, dari kata kebijaksanaan kita sudah tahu, berbeda dengan kecerdasan. Goro melihat Koko yang sedang menikmati buah-buahan di atas pohon. Monyet itu terlihat gemuk dan lezat, pikir Goro. Ia pun menyusun rencana untuk menangkap Koko. Goro berenang mendekati tepi sungai dan berpura-pura ramah. Hai, Koko, aku sering melihatmu makan buah di sana. Aku ingin mengajakmu ke seberang sungai. Di sana ada pohon yang lebih besar dan penuh buah manis, katanya dengan senyum licik. Koko menggaruk kepalanya dan berpikir. Ia tahu Goro tidak mungkin baik hati tanpa alasan. Tapi bagaimana aku bisa menyeberang? Aku tidak bisa berenang sepertimu, kata Koko pura-pura polos. Goro tersenyum lebar. Aku akan membawamu di punggungku. Kau hanya perlu naik dan aku akan menyeberangkanmu dengan aman, jawabnya. Koko berpura-pura senang dan melompat ke punggung Goro. Namun, baru setengah perjalanan, tiba-tiba Goro tertawa. Hahaha, sebenarnya aku tidak ingin menunjukkan pohon buah. Aku ingin memakanmu, katanya dengan suara menggelegar. Koko terkejut, tetapi ia tetap tenang. Ia segera memutar otaknya untuk mencari cara agar selamat. Lalu, ia mendapatkan ide cemerlang. Oh, Goro, kenapa kau tidak bilang dari tadi? Kata Koko sambil tertawa kecil. Goro heran, apa maksudmu? Tanyanya. Aku mau saja kau makan. Tapi masalahnya, aku meninggalkan jantungku di atas pohon. Aku selalu menyimpannya di sana agar tetap segar. Kalau kau mau makanku, kita harus kembali ke pohon itu dulu, jawab Koko, meyakinkan Goro yang tidak terlalu cerdas. Percaya begitu saja. Benarkah? Baiklah, kita kembali dulu, katanya sambil berbalik arah. Begitu mereka sampai di tepi sungai, Koko langsung melompat tinggi kembali ke pohonnya. Ia tertawa sambil berkata, hahaha, Goro, kau terlalu mudah
mudah tertipu, mana ada hewan yang bisa meninggalkan jantungnya. Goro marah besar, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa menggeram di dalam air sementara Koko terus tertawa dari atas pohon. Sejak saat itu, Goro belajar bahwa kekuatan saja tidak cukup untuk mendapatkan sesuatu. Sedangkan Koko, ia semakin yakin bahwa akal yang cerdik bisa mengalahkan kekuatan sebesar apapun. Siapa tokoh pada cerita binatang? Hah? Siapa? Siapa yang lain? Nah itu coba siapa? Koko dan Goro. Kalau Koko itu seekor monyet dan Goro seekor buaya. Dua-duanya tahu, pasti semuanya kalian masih ingat tokohnya. Lalu yang nomor 2, siapa tokoh yang disukai dari cerita tadi? Hah? Monyet pasti ya, monyet pasti disukai. Alasannya di situ dikatakan, jelaskan alasannya. Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Mana yang sini belum? Siapa yang di sini? Apa alasannya? Silakan. Ingat tadi. Nah, apalah jenisnya? Dia cerdik dan cerdas ya. Selain cerdik dan cerdas, tadi dikatakan dia tenang. Dia tenang. Lalu yang berikutnya, ini tokoh yang disukai ya, disukai. Lalu yang tidak disukai? Buaya, burung. Mengapa tidak disukai? Karena dia jahat. Dia tidak mau. Dia berbohong, malas. Lalu sikap apa yang ditunjukkan oleh kera dalam mengatasi persoalan yang dihadapinya? Sikapnya. Satu, pertama harus tenang. Kalau menghadapi sesuatu harus tenang, betul. Yang kedua, belajar untuk menjadi bijaksana. Ya berpikir apa yang mau dibuat. Berpikirnya itu dengan menggunakan sikap yang bijaksana. Lalu yang terakhir, biasanya ketika mendengar kemudian membaca cerita, kalian akan mengambil yang namanya hikmatnya atau apa yang dipetik, mau kalian petik dari cerita itu. Beberapa hal yang bisa kita pelajari dari Goro dan Koko tadi, bahwa tadi dikatakan bahwa kera menunjukkan dirinya yang cerdas, bahkan lebih dari itu kera menunjukkan dirinya bertindak bijaksana ya. Meskipun dirinya bingung, kita mau buat apa ketika berhadapan dengan Koko, situasi di tengah danau, nanti biar melompat ke sana tidak bisa berenang ya, tapi dia tetap tenang. Lalu berikutnya, orang bijak itu pasti cerdas tadi ya. Tetapi belum tentu orang cerdas itu bijaksana. Wow. Oh keren, kalian anak-anak yang keren. Ketika aku masih muda dan aku dipercayakan untuk memerintah negeri Israel, aku tidak bisa melakukannya sendiri. Maka aku pergi ke tempat terpenting untuk beribadah di Gibeon. Di situ aku mempersembahkan ribuan kurban kepada Tuhan. Malam itu Tuhan berbicara kepadaku melalui mimpi. Ayahku Daud, hamba-Mu, adalah orang jujur dan melakukan perintah-perintah. Kau mengangkat hamba-Mu ini sebagai penggantinya. Sekalipun usiaku ini masih sangat muda dan juga tidak berpengalaman, berikanlah aku kebijaksanaan yang kuperlukan untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Kalau tidak, bagaimana aku sanggup memimpin bangsa-Mu yang besar ini? Salomo, oleh karena engkau meminta hal demikian, pengertian untuk memutuskan hukum, aku akan menjadikanmu lebih bijaksana dan berhikmat daripada siapapun juga. Bahkan akan kuberikan apa yang tidak kau minta. Seumur hidupmu kau akan kaya dan dihormati melebihi raja-raja lain. Dan 3 hari kemudian dia melahirkan. Kami sendirian. Suatu malam saat kami tidur, ia menindih bayi
bayinya dan bayinya meninggal. Lalu saat aku masih tidur, ia bangun dan mengambil bayiku dan menaruh di tempat tidurnya. Lalu ia meletakkan bayinya yang mati di sebelahku. Di pagi hari, saat aku ingin menyusui, aku melihat bayiku sudah mati. Tetapi saat aku memperhatikan wajahnya, itu bukan bayiku. Itu bayimu. Bayiku masih hidup. Bayi yang mati adalah anakku. Bayiku masih hidup. Kalian berdua mengaku bayi hidup ini milik kalian. Berikan padaku sebuah pedang. Kenapa jadi begini? Penggal bayi itu menjadi dua, supaya kalian masing-masing bisa memilikinya. Letakkan bayinya. Tolong jangan bunuh anakku. Tuanku, aku sangat mengasihinya. Berikanlah padanya. Masa jangan bunuh dia. Ayo, belah saja jadi dua, supaya tidak satu pun memilikinya. Jangan bunuh anak itu. Berikan dia kepada ibu yang menginginkannya hidup. Karena dialah ibunya. Tuhan memberinya hikmat untuk menyelesaikan masalah yang mustahil. Sumarmo, ayo. Untuk mendalami kisahnya kita akan masuk ke dalam kelompok. Ya, masuk dalam kelompok. Nah, silakan yang depan langsung saja ke sana, ke situ. Jadi satu kelompok dengan mereka. Ini juga jadi satu kelompok. Ya, jadi satu kelompok. Nah, Bapak ini berempat, ini berlima, nah Bapak. Silakan. Bicarakan apa yang mau dibicarakan. Nah, ini. Ada 4 hal ya. Apa arti menjadi bijaksana? Ya, apa arti menjadi bijaksana? Lalu apa perbedaan bijaksana dengan pintar atau cerdas? Lalu mengapa kebijaksanaan penting bagi seorang pemimpin? Apa yang terjadi jika seorang pemimpin itu tidak bijaksana? Lalu menurut kalian apakah kebijaksanaan bisa dipelajari? Dan yang terakhir, bagaimana caranya kita bisa menjadi lebih bijaksana? Silakan didiskusikan beberapa menit dengan temannya. Silakan diskusikan mana yang mau dilihat lagi. Silakan. Ya. Dipelajari sama-sama didalami di dalam kelompoknya, ya, didalami di dalam kelompoknya. Bapak kira cukup? Sudah agak panjang diskusi yang kalian sudah pelajari. Silakan maju dulu.
membuat keputusan yang baik, mengerti banyak hal, dan tahu bagaimana bertindak dengan benar. Tadi apa dikatakan? Tadi apa dikatakan menjadi bijaksana? Bisa membuat keputusan yang baik. Tadi Raja Salomo sudah ditunjukkan oleh Raja Salomo. Yang berikutnya, nomor 2. Dari apa yang sudah dibahas? Perbedaan antara pintar dan bijaksana. Pintar artinya cepat belajar dan punya banyak pengetahuan. Bijaksana artinya bisa menggunakan pengetahuan itu dengan baik dan membuat keputusan yang tepat. Orang bisa pintar dalam pembelajaran, tapi tidak bijaksana dalam pengetahuan. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, silakan kembali duduk. Biarlah nanti jawaban yang lain oleh kelompok yang lain. Silakan kelompok yang ini maju ke depan. Dari apa yang sudah diskusikan tadi, silakan. Yang keras disampaikan dengan yang keras, yang belum, yang sudah menyampaikan silakan memperhatikan. Ya. Bijaksana bisa dipelajari dengan cara satu, banyak membaca dan belajar dari pengalaman orang lain. 2, mendengar nasihat orang tua dan guru. 3, berpikir sebelum bertindak. 4, belajar dari kesalahan. 5, berdoa dan meminta petunjuk dari Tuhan. Oke, berikutnya. Mengapa kebijaksanaan penting bagi seorang pemimpin? Kebijaksanaan penting bagi seorang pemimpin karena dia harus membuat keputusan yang mempengaruhi banyak orang. Jika seorang pemimpin tidak bijaksana, dia bisa membuat keputusan yang salah. Oke, coba Bapak lihat dulu jawaban kalian. Silakan kembali ke tempat duduknya, beri tepuk salut. Yang semangat, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, bisa kembali ke tempat duduknya. Ya. Jadi ada beberapa hal yang sudah kita pelajari tadi ya, dari diskusi bersama teman-teman tadi. Tadi dikatakan oleh kelompok 1 tadi bahwa mereka mendiskusikan, di sini dikatakan bahwa tadi lihat dulu yang kalian tulis. Ya. Ya, bahwa menurut mereka bijaksana artinya bisa membuat keputusan yang baik ya, keputusan yang baik. Seperti kita pagi-pagi itu bangun pagi, lalu membantu temannya, lalu juga memakai seragam yang betul, memakai seragam yang diminta, itu sebuah keputusan yang baik ya. Itu sebuah keputusan bukan dengan alasan orang tuanya tidak menyiapkan, tidak. Kalian anak-anak kelas 5 harus menjadi anak yang bijaksana dengan mempersiapkan peralatan sekolahnya sendiri. Sudah persiapkan sekolahnya sendiri. Kemarin ada kunjungan dari Fransiskus ya. Nah, mereka begitu nampak bukan sekedar anak-anak yang cerdas, tetapi anak-anak yang bijaksana. Mereka rapi-rapi dah. Rapi dah mereka. Rapi, bersih. Belum tentu baju mereka baru ya. Baju baru bukan menjadi alasan untuk menjadi rapi, bukan harus baju-baju yang baru. Tapi kerapian bisa diperoleh karena mempersiapkan diri. Lalu perbedaan dari pintar dan bijaksana atau cerdas dan bijaksana tadi. Bijaksana berarti bisa menggunakan pengetahuan untuk membedakan yang baik dan
yang benar. Lalu pintar berkaitan dengan pengetahuan. Lalu jawaban yang terakhir, jawaban yang ketiga dari temannya tadi yang semakin mendalam ya, bahwa kebijaksanaan bisa dipelajari. Bagaimana caranya? Tadi mereka mengatakan bahwa banyak membaca, banyak belajar dari orang lain. Lalu mendengarkan nasihat dari orang tua, mendengarkan nasihat dari guru-guru di sekolah kita ini. Bahwa kalian sebagai anak-anak sekolah biasanya dituntut untuk belajar lebih giat. Seperti dari 7 KAIH, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dimulai dari bangun pagi, terus beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat mempengaruhi bangun cepat ya. Tidur cepat mempengaruhi bangun cepat. Mereka semua berkaitan dari bangun pagi sampai tidur lagi. Mereka punya jadwalnya. Kalian diajari oleh kementerian yang baru ini, oleh siapa namanya? Profesor Abdul Muti ya. Profesor Abdul Muti itu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, menggalakkan yang namanya 7 KAIH, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bahwa kalian dari awal sudah dituntut untuk runtut. Siapa yang mau runtut, masa depannya akan semakin mudah diraih. Lalu berikutnya, berpikir sebelum bertindak. Lalu belajar dari kesalahan-kesalahan yang selama ini dialami. Ya. Kita belajar ini bukan sekedar untuk mencari nilai ya. Kalian setiap hari belajar bukan sekedar untuk cari nilai, tetapi belajar untuk hidup kalian sepanjang hari. Dan yang terakhir adalah berdoa kepada Tuhan. Tadi Salomo sudah menjelaskan, sudah mengisahkan, sudah menceritakan bagaimana dia berdoa di Gibeon untuk meminta yang namanya kebijaksanaan. Lalu berikutnya ini, kebijaksanaan penting itu bagi seorang pemimpin. Salomo tidak membutuhkan yang lain, kekayaan, kehormatan, kekuasaan dia tidak butuh. Tetapi dia membutuhkan yang namanya kebijaksanaan. Ketika kita meminta kebijaksanaan sama dengan kalian, Tuhan berikan aku kebijaksanaan ketika kalian berdoa. Sehingga itu akan membawa pada berikutnya. Kalian akan diberi kepintaran, kecerdasan, mungkin juga kekayaan. Tetapi kita patut yang namanya bersyukur. Kebijaksanaan itu sangat penting. Lalu seandainya pemimpin itu tidak bijaksana, bagaimana? Dia bisa membuat keputusan salah dan jahat, dan tidak ada yang untuk berikutnya. Itu ya. Itu sedikit apa yang bisa kita refleksikan dari belajar kita hari ini berkaitan dengan kisah dari Raja Salomo. Maka sebagai anak-anak yang hebat yang senantiasa bersyukur atas segala kelimpahan Tuhan, maka kira-kira nilai-nilai apa yang mau kita petik? Atau sedikit sebelum sampai ke sana, ada 2 hal dari karya warisan dari Raja Salomo. Tahu? Kira-kira warisannya apa? Tadi seperti yang pertama, janji Tuhan kepada Daud bahwa anaknya akan mendirikan bait Allah. Ini satu warisan yang ditinggalkannya, bahwa Salomo adalah pendiri dari bait Allah. Lalu yang kedua, Salomo menulis kitab-kitab dalam Perjanjian Lama. Kira-kira apa saja, ada yang tahu? 1, kitab-kitab kebijaksanaan biasanya disebut. 1, kitab Amsal. Lalu kalian baca kitab Amsal, kemudian kitab Pengkhotbah
dan kitab Kidung Agung. Nanti silakan dibaca di rumah. 3 kitab itu adalah buah pikir dari Raja Salomo karena kedekatan dengan Allah. Dia mendapat wahyu Allah, kemudian menuliskan 3 kitab inilah. Itu sedikit berkaitan dengan kisah dari Raja Salomo yang kita pelajari hari ini. Ya. Tadi peneguhannya sudah Bapak sampaikan berkaitan dengan kesimpulannya, dan sebagai anak beriman kita tutup dengan doa. Silakan satu mimpi doa. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang Maha Bijaksana, kami bersyukur atas pelajaran mengenai Raja Salomo yang bijaksana. Dengan mengenal kisah Raja Salomo, ajarilah kami untuk mencintai hikmat yang berasal daripadamu, supaya kami menjadi anak-anak yang bertumbuh semakin dewasa di dalam pengetahuan, pengalaman, iman, serta cinta kasih. Sebab Engkaulah Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih bahwa kita sudah belajar bersama hari ini, dan mari kita rapikan sejenak ya. Kelas kita beresi. Silakan dimasukkan ke dalam tasnya, bukunya.